Cek. Pokoknya ngomong aja nanti kalau nanti kita setting toh. Iya. Iya. Jaluk osis saya gak sih? Iya, jaluk osis saya wae. Cek. Cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, Kak Sari ulangi ya, kayaknya belum kompak ya. Semangat pagi, 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 luar biasa. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan saya Diah Titi Sari dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban. Teman-teman tahu BNN enggak sih? Tahu ya? Tahu enggak kita kantornya di mana? Di mana? Di Tuban, betul sekali, luar biasa. Di mana? Tepatnya sebelah mana? Apa? Apa? Gak denger Kak Sari. Nah, di sini alhamdulillah Kak Sari diberi kesempatan oleh panitia untuk sharing ke teman-teman semua terkait bahaya narkoba. Sebelum Kak Sari ke materi, Kak Sari akan kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Kenalan dulu. Kak Sari itu nama lengkapnya Diah Sari, biasa dipanggil Sari. Kak Sari domisilinya di Sukolilo, Jawa Timur. Ya, Sukolilo Jawa Timur ya. Sukolilo Tuban. Nah, Kak Sari sendiri bukan asli Tuban ya teman-teman. Jadi Kak Sari pendatang, alhamdulillah dapat amanah di Kabupaten Tuban. Nah, background pendidikan Kak Sari itu S1 Psikologi. Nah, Kak Sari di sini nggak sendiri. Kak Sari ada teman, ada namanya Kak Una. Di sini sebelahnya ada yang kenal kakak cantik sebelahnya. Nah, yang di sebelah pakai jilbab hitam ini namanya Kak Muna. Kak Muna juga backgroundnya psikologi. Dan di sebelahnya kakak cantik ini senior teman-teman semua ada namanya Kak Dela. Ada yang tahu nggak Kak Dela ini siapa? Enggak. Nah, Kak Dela ini kebetulan adalah Duta Anti Narkoba Kabupaten Tuban. Jadi di tahun ini Kak Dela salah satu duta anti narkoba kita. Nah, Kak Sari di BNK Tuban baru sekitar mungkin hampir 3 tahun di BNN. Sebelumnya Kak Sari melalang buana, jalan-jalan kemana-mana. Terus selanjutnya mungkin kita kenalan tentang Badan Narkotika Nasional. Nah, Badan Narkotika Nasional itu apa? Badan Narkotika Nasional itu adalah lembaga non-kementerian yang setara dengan kementerian dan kantornya itu ada di pusat. Jadi BNN pusat itu namanya Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Nah, di bawahnya itu ada BNNP atau Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNNK dan BNN Kabupaten dan BNN Kota. Jadi di setiap kota itu ada beberapa yang punya BNN. Nah, di Jawa Timur sendiri sekarang ini baru sekitar 18 BNN kabupaten dan kota. Salah satunya ada di Kabupaten Tuban. Tugasnya itu apa? Tugasnya itu P4GN. Ada yang tahu P4GN itu apa? Ada yang tahu P4GN itu apa? Gak tahu ya, Kak Sari kenalin ya.
P4GN itu adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Nah, di sini tugas kita itu adalah memberantas narkotika kecuali bahan adiktif, tembakau dan alkohol. Nah, di BNK Tuban sendiri saat ini personilnya ada 29 orang yang terdiri dari background polisi, background ASN. Jadi di BNN itu backgroundnya bermacam-macam ya, nggak hanya dari pegawai negeri sipil saja, tapi ada dari kepolisian, ada dari bidan, ada dari perawat, ada dari dokter, juga ada dari konselor. Nah, selain itu kita juga ada PPNPN atau pegawai kontrak juga. Nah, BNNK Tuban ini membawahi 2 wilayah kabupaten. Jadi tidak hanya di Tuban saja, tapi juga membawahi wilayah Bojonegoro. Karena saat ini Bojonegoro kan belum punya BNN ya, jadi diamanahkan ke kita. Nah, narkotika sendiri itu sudah ada undang-undangnya ya teman-teman. Undang-undangnya itu adalah undang-undang narkotika, di mana di situ sudah mencakup semua terkait ketersediaan narkotika yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Selain itu juga ada tujuan BNN sendiri, yaitu mencegah dan melindungi bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Nah, pencegahan dan melindungi menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan narkotika ini sebenarnya bukan tugas BNN saja, tapi tugas kita semua sebagai masyarakat Indonesia untuk membentengi diri dari penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya ada memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Tadi teman-teman sudah ketahui ya bahwa kita itu ada pihak kepolisian. Nah, kenapa ada pihak kepolisian? Karena tugasnya adalah untuk memberantas peredaran gelap narkotika. Selanjutnya yang terakhir yaitu ketika orang sudah terlanjur menyalahgunakan narkotika, itu akan ada upaya rehabilitasi atau pemulihan. Nah, di mana makanya kita ada pihak medis, ada kedokteran, ada dari perawat, itu karena untuk kegiatan rehabilitasi kita. Teman-teman ada yang tahu nggak narkoba itu apa sih sebenarnya? Dari tadi kan Kak Sari udah bilang narkoba. Tapi pengertian narkoba sendiri itu apa? Ada yang tahu? Obat terlarang. Selain itu, teman-teman tahu nggak narkoba itu sebenarnya terbuat dari apa? Tahu? Tanaman. Terus? Pil obat bisa. Terus? Jadi narkoba sendiri itu adalah singkatan ya teman-teman dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Nah, narkoba sendiri ini terbuatnya banyak ya, ada yang dari alami, ada yang sintetis, ada yang semi sintetis. Mungkin tadi teman-teman ada yang membahas ganja. Ganja terbuat dari apa? Dari tanaman ya. Dari tanaman ini berarti termasuk yang dari bahan alami. Terus ada yang pil. Pil ini berarti kan dari bahan sintetis. Seperti itu. Terus di bidang kesehatan itu biasanya ada sebutan lain. Istilahnya yaitu nafza. Nafza dan narkoba itu sama ya, hanya ada perbedaan pengucapannya saja atau singkatannya saja. Nah, kenapa sih narkoba itu dianggap melanggar hukum? Karena
narkoba itu kan tadi sudah ada undang-undangnya ya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Nah, di mana ketika narkoba itu diproduksi, diperjualbelikan, digunakan, dimiliki dan disimpan secara tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi misalnya teman-teman ini diketahui membawa narkoba dan misalnya ya di jalan itu ketemu dengan pihak kepolisian, kamu ditangkap, kamu bisa diproses secara hukum. Walaupun teman-teman ini belum pakai. Nah, teman-teman tuh belum pakai tapi dianggap teman-teman ini sudah memiliki atau menyimpan narkoba tersebut. Jadi apalagi yang sudah menggunakan. Coba sebutkan apa saja yang termasuk narkoba. Ada yang tahu? Boleh? Ayo berdiri. Perkenalan ya, namanya siapa, terus nanti disebutkan berapa, 5 ya? Bisanya 3, tambahin 2 lagi nggak bisa? Perkenalan dulu ya, namanya siapa, terus sebelumnya SMP-nya di mana, terus rumahnya mana, biar kita kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Jaya Pratama, bisa dipanggil Zidan. Dari SMP Unggulan Karangsawo, Paciran, Lamongan. Bertempat tinggal di Bejagung, Semanding. Jenis-jenis narkoba ada sedikit yang saya ketahui. Ganja, kokain. Ada yang namanya sedikit tidak asing, pil anjing. Ya kayak pil. Kalau kehidupan sehari-hari ada nggak yang kamu ketahui? Enggak patah sih. Enggak patah kan? Kalau di sekitar kamu itu nggak ada? Enggak. Cuma tahu di 86. 86. Channelnya polisi yang nangkep narkoba gitu. Terima kasih Zidan atas jawabannya. Teman-teman tepuk tangan buat Zidan dong. Sudah berani untuk menjawab. Nah, ini tadi yang disebutkan Zidan itu adalah narkotika golongan 1 ya. Tadi ada kokain, ada ganja. Terus ada lagi narkotika narkoba yang biasanya kita gunakan sehari-hari. Ada yang tahu nggak? Narkoba ini kan meliputi 3 hal tadi ya, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Kalau bahan adiktif lainnya, ada yang tahu? Lem, terus apa lagi? Permen. Oh iya, ada yang tahu lagi? Bensin. Yang lain lagi, jadi narkoba ini kan membuat ketergantungan ya teman-teman. Ini ya Kak Sari langsung aja. Jadi bahan-bahan adiktif yang kita gunakan sehari-hari itu bisa menyebabkan ketergantungan. Salah satunya ada rokok, ada miras, terus ada inhalan, ada pil-pilan tadi yang disebutkan itu tadi, ada ganja dan sabu. Nah, siapa aja yang menjadi sasaran sasaran narkoba, yaitu semua aspek masyarakat itu menjadi sasaran narkoba. Tidak hanya orang dewasa saja, tidak hanya remaja saja, tapi anak-anak dan berbagai profesi itu juga terimbas. Nah, narkoba ini mempengaruhi 3 hal, yaitu pikiran, perilaku, dan perasaan. Nah, ini ciri-cirinya ya, mungkin bagaimana mengenali orang-orang yang menyalahgunakan narkotika. Biasanya itu orang-orangnya itu akan ada perubahan perilaku yang jelas. Mungkin biasanya dia periang, senang bertemu orang banyak, tiba-tiba jadi pemurung, penyendiri, terus mudah marah.
itu bisa jadi salah satu orang yang menyalahgunakan narkotika. Ini, pilih vape atau rokok? Pilih vape atau rokok? Mitos atau fakta kalau vape ini lebih sehat dari rokok? Mitos ya. Mitos. Karena sama-sama dua hal ini itu adalah kita memasukkan benda asing ke dalam tubuh kita. Bedanya itu hanya kalau rokok kan kita masukkan asap ya. Nah, kalau vape itu kita menghirup uap air. Nah, uap air yang rasa-rasa ini tadi masuk ke dalam tubuh kita itu akan diproses di dalam tubuh kita. Nah, tubuh kita ini kan nggak punya sistem untuk menangkal ya. Makanya itu akan mengendap di paru-paru. Karena kan rokok dan vape ini pakainya kan sistem pernafasan ya. Masuknya ke paru-paru, jadi dia mengendap di paru-paru. Terus yang terbaru ini adalah, teman-teman tahu nggak ini? Jadi tuh sekarang itu dokter-dokter tuh sudah menyatakan bahwa vape itu berbahaya karena dapat menyebabkan penyakit baru, namanya itu adalah popcorn lung, yaitu paru-paru popcorn. Nah, kenapa disebut seperti itu? Karena di paru-paru ini akan ada semacam bintik-bintik yang menyempit pembuluh darah. Nah, saat ini para dokter itu menyatakan seluruh dunia bahwa popcorn lung ini belum ada obatnya. Jadi orang-orang yang sudah kena popcorn lung ini belum diketahui penyembuhannya seperti apa. Nah, dampak negatifnya apa untuk generasi muda? Otomatis karena narkoba ini mempengaruhi 3 hal, pikiran, perilaku, dan perasaan. Jadi dia akan mengganggu kesehatan fisik. Otomatis ya, kesehatan fisik bisa penyakit yang menyertai jantung, paru-paru, ataupun penyakit yang lain. Terus gangguan kesehatan mental. Karena kenapa? Ketika kita pakai narkoba, biasanya itu akan ada efek halusinasi. Halusinasi itu apa? Ngefly bisa. Halusinasi itu adalah kita merasakan suatu hal yang tidak sesuai dengan kenyataan atau realitas yang kita alami. Seperti itu. Terus ada masalah dalam pendidikan, karena ketika orang sudah menjadi penyalahguna narkoba, itu biasanya orangnya tidak fokus, terus jadi mudah mengantuk, jadi gampang terdistraksi, terus selanjutnya hubungan sosialnya terganggu, terlibat dalam perilaku berisiko, dan keterlibatan dalam kriminalitas. Nah, remaja seperti apa supaya bisa terhindar dari narkoba? Yaitu Kak Sari bisa menyebutkan 3 hal, yaitu remaja yang punya self-awareness. Nah, self-regulation. Self-regulation itu adalah kontrol diri. Ketika kita bisa mengontrol diri kita bisa menangkal inian dari luar. Jadi ketika kita ada yang ngajak, itu bisa mengontrol diri, bisa berusaha untuk mana yang baik dan tidaknya untuk kita. Terus yang kedua itu assertiveness. Jadi kita bisa mengutarakan apa yang kita inginkan dan apa yang tidak kita inginkan. Jadi ketika kita tidak menginginkan itu, kita berani untuk menolak dan berkata tidak. Yang selanjutnya adalah reaching out. Reaching out ini adalah dapat menganalisis masalah dan menggunakan kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, jadi ini ya, tahu artinya apa? Tahu artinya apa? Kak Sari pesan aja ya, kamu sekarang sudah tahu efek dan bahayanya narkoba. Sekarang pilihannya kembali ke teman-teman sekalian. Apakah mau menjadi penyalahguna narkoba dan masa depannya terganggu, atau kita bebas dari narkoba dan berprestasi?
Nah, Kak Sari pesen ya, intinya fokus pada tujuan dan cita-cita teman-teman sekalian. Teman-teman pasti sudah punya cita-cita ya, pengen jadi apa, pengen mungkin planningnya 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan pengen jadi apa, pasti sudah ada. Jangan sampai narkoba ini mengganggu proses teman-teman sekalian untuk mencapai cita-cita teman semua. Nah, sekian dari Kak Sari. Kak Sari hanya berpesan ya, jika teman-teman tidak bisa membuat orang tua kalian bangga dan bahagia, setidaknya jangan mengecewakan mereka karena narkoba. Sekian dari Kak Sari. Mungkin sebelum Kak Sari tutup, tadi absensinya sampai di sebelah mana? Ya. Nah, oh ya, absensinya sampai sebelah mana Kak? Sudah? Oh iya. Dapatnya berapa coba? Ini teman-teman pada bawa HP kan? Bawa ya? Ada yang sudah follow IG BNN belum? Belum. Kak minta tolong tadi ditampilin yang slide terakhir dong. Ada yang sudah follow enggak? Kalau ada yang sudah follow langsung angkat tangan, langsung Kak Sari kasih hadiah. Tahu enggak Instagramnya apa? Tahu enggak? Tahu. Panitia boleh enggak Kak Muna? Panitia boleh enggak? Panitia enggak boleh katanya. Bentar. Biar dicek Kak Una dulu. Duduk dulu. Ayo Kak Una dicek dulu. Ini kalau baru nge-follow di ini nggak? Hah? Baru nge-follow dapat nggak? Kalau baru nge-follow dapat nggak? Kau. Oh iya. Oke, ini biar dicek Kak Una ya. Yang nge-follow paling cepat ini langsung dapat hadiah. Banyak ya langsung ya. Ya ini yang paling cepat nih siapa ini? AYSY titik AAAAA. Siapa ini? Panitia. Gak boleh panitianya. Jangan di unfollow loh ya. Nah di unfollow. Manda 942. Oke. Cek dulu akunnya. Bentar ya. Sini Del. Makasih ya. Satu lagi Kak Una, tolong dicekin lagi. Desta dot underscore del. Ada. Jangan tiba-tiba lupa ingatan namanya siapa lo ya. Ayo berdiri. Berdiri enggak dia? Berdiri enggak? Lia, kalau enggak berdiri hangus ya. Satu lagi, Dialova Eza. Nah, ayo berdiri. Sekalian ya. Sebelah sini.
Mana akunnya? Udah dicek. Nah ini kasihkan Kak Una. Oke. Sini sini. Mendekat mendekat. Dela ujung sana loh, Dela ujung sana. Nah. Dan makasih ya. Makasih. Ini tadi terakhir untuk yang menjawab ya. Siapa tadi? Ini. Hai. Oke. Baik, terima kasih dari Kak Sari. Mungkin ada yang mau bertanya? Wah, banyak sekali. Waktunya tinggal berapa lama, Kak? Bentar. Ini loh panitia belum ini. Oh, enggak. Ini Kak Sari bilang ya, nggak ada hadiahnya loh ya. Nggak apa-apa. Alhamdulillah, berarti memang banyak yang excited ya hari ini. Kak, berapa waktunya Kak? Berapa lama? Satu aja. Yo, dua ya, yang astagfirullah ya. Udah ya. Sebelumnya perkenalan dulu ya, namanya siapa, terus mau tanya apa? Siapa dulu, kamu dulu yang maju kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huratu Aini. Jadi cara mengatasi masalah terkait narkoba bisa melibatkan beberapa langkah. Terus selain mengikuti rehabilitas. Yes. Itu apa? Gitu. Oke. Baik, dari siapa? Aini ya? Aini. Oke, kamu pertanyaannya langsung. Nama dulu. Perkenalkan, nama saya Cahya Amir Putra, bisa dipanggil Cahya. Bu, saya mau tanya, apa yang harus kita lakukan jika mengetahui ada teman atau saudara yang menggunakan narkoba? Cahya. Baik, Aini dan Cahya, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh kembali ke tempat. Tepuk tangan dong buat Cahya dan Aini. Baik, pertanyaan yang pertama adalah dari Aini. Bagaimana cara kita jika ada yang sudah menyalahgunakan narkoba selain direhabilitasi? Nah, ketika kita belum menggunakan, bisa kita untuk mencari informasi di media sosial, mungkin di Google atau mungkin di TikTok, itu banyak sekali informasi-informasi terkait narkoba. Jadi di sana ada bahayanya seperti apa, terus efeknya itu seperti apa. Teman-teman kan nggak perlu nyoba dulu biar tahu efeknya kan. Bisa kita mencari informasi dari orang yang sudah menyalahgunakan. Nah, selain itu juga kenapa nih orang tuh direhabilitasi? Nah, ketika dia sudah menjadi pecandu dan butuh diobati. Ketika orang sudah menjadi penyalahguna narkotika dan menjadi pecandu, itu akan mengganggu fungsi kehidupan sosialnya. Maka dari itu dibutuhkan rehabilitasi. Nah, tadi pertanyaan dari Cahya, bagaimana caranya kalau ada teman kita yang menggunakan narkotika? Ini terakhir Kak Sari jelaskan pertanyaan Cahya ya. Bagaimana jika ada teman kita atau saudara yang kedapatan menyalahgunakan narkotika atau narkoba? Nah, step yang pertama adalah kamu sebagai individu yang tahu itu mengingatkan terlebih dahulu teman atau saudara yang menyalahgunakan narkoba. Selain itu juga harus memastikan terlebih dahulu obat-obatan apa yang digunakan. Setelah itu jika teman atau saudara ini tadi tidak
mendo, tahu mendo nggak ya? Tidak berhenti, itu kalian bisa melaporkan ke mungkin orang yang lebih tua. Misalkan kalau saudara ini bisa ke orang tua, terus mungkin kalau teman ini bisa ke pihak guru. Nah, ketika sudah seperti itu, kan pasti guru akan memberikan tindak lanjut nih, mungkin di BK dulu atau seperti apa. Nah, tapi nanti kalau kedapatan ternyata dia masih terus menggunakan, nanti bisa melaporkan ke BNN. Jadi di BNN itu rehabilitasinya gratis dan bisa dijamin data-data kerahasiaan orang-orang yang direhabilitasi. Jadi tenang aja, misalkan ada saudara yang pengen rehabilitasi, bisa lapor ke kita, nanti di asesmen, lalu nanti pihak keluarganya juga diajak untuk bekerja sama membantu dalam proses rehabilitasi. Jadi nanti ibaratnya ya teman-teman sekelas kalian itu juga nggak tahu kalau misalkan ada temennya ini yang direhabilitasi, karena kita akan menjaga kerahasiaan data calon rehabilitasi ini. Gitu, mungkin sudah cukup Cahya, Aini? Sudah cukup? Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan teman-teman semoga menjadi orang-orang yang sukses dan bermanfaat bagi diri dan orang-orang yang sekitarnya. Terima kasih dari Kak Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.